Ya pemirsa, kita awali informasi hari ini dari sebuah mobil Alphard yang menerobos lampu merah zebra cross di halte Trans Jakarta Bundaran HI ini viral di media sosial. Ya, pemilik mobil bahkan sempat turun dan cekcok dengan pihak keamanan di sekitar lokasi yang menegur pemilik mobil. CCTV merekam detik-detik aksi terobos lampu merah zebra cross yang dilakukan oleh kendaraan mewah. Peristiwa itu diketahui terjadi di depan halte bus Transjakarta Jalan MH Tamrin, Menteng, Jakarta Pusat. Seorang petugas keamanan yang kebetulan ikut menyeberang bersama para penjalan kaki panik hingga sontak menggedor bodi mobil yang menerobos lampu merah penyeberangan orang. Mobil pun seketika berhenti dan disusul turunnya dua pria mengenakan baju batik. Setelah sempat terlibat cekcok mulut, kedua pria tersebut kemudian membawa petugas security ke pos polisi Tamrin. Video rekaman yang diunggah ke media sosial seketika viral dan menuai beragam reaksi warganet. Sementara itu, polisi menegaskan kedua belah pihak datang ke pos Pol Tamrin untuk dimediasi, di mana keduanya sepakat saling meminta maaf. Dari kedua belah pihak menghubungi anggota pospol kami, pospol Tamrin, meminta bantu untuk dimediasi. Pada saat dan telah dilaksanakan mediasi pada hari itu juga, dan kedua belah pihak sepakat saling memaafkan. Namun kami menyampaikan bahwa apabila ada hal yang kurang berkenan atau yang belum merasa puas dari pihak manapun, kami silakan untuk membuat laporan. Sementara itu, terkait adanya pelanggaran lalu lintas serta indikasi dugaan pemakaian plat nomor palsu, saat ini telah diserahkan ke Subdit Gakum Ditlantas Polda Metro Jaya untuk ditindaklanjuti. Dari Jakarta, Raditya Jaya, A-News melaporkan. Ya pemirsa, dari hasil penyelidikan dan rekam medis, Dr. Koas yang meninggal di kamar mandi penginapan di Kota Metro Lampung disebabkan sakit yang dideritanya. Ya, polisi memastikan tidak ada tindak pidana pada kematian korban. Penyebab kematian Muhammad Zulfikar Drakel, Dr. Koas yang ditemukan meninggal di kamar mandi penginapan di Kota Metro Lampung akhirnya diketahui. Setelah penyelidikan, pemeriksaan saksi dan analisa, serta hasil otopsi, Polres Kota Metro dan Polda Lampung menyimpulkan kematian korban bukan disebabkan oleh tindak pidana. Dari rekam medis milik dokter muda tersebut diketahui selama ini menderita penyakit yang membuat kondisi kesehatannya terus melemah. Namun polisi tidak menjelaskan secara rinci penyakit yang diderita. Hasil TKP, saksi, analisa, olah TKP, kesimpulannya bahwa tidak ada unsur tindak pidana. Diketahui sebelumnya, pada 21 Juli lalu, Dr. Koas asal Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, ditemukan tewas di dalam kamar mandi sebuah penginapan di Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro Lampung. Korban baru dievakuasi usai pengelola penginapan mendapat laporan dari rekan korban yang curiga korban tak dapat dihubungi dan juga tidak pernah keluar dari kamar selama 2 hari. Dari Kota Metro Lampung, Tinus Listanto, A-News melaporkan. Pemirsa, tak hafal perkalian, seorang guru di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan diduga menganiaya sejumlah siswa SD. Ya, korban yang dipukul dengan menggunakan mistar kayu sehingga sejumlah siswa alami luka-luka di beberapa bagian tubuhnya. Seorang guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang mengajar sebuah SD di Lubuk Linggau diduga melakukan kekerasan ke sejumlah siswa. Guru berinisial RP ini diduga memukul sejumlah siswanya dengan mistar kayu atau penggaris panjang berbahan kayu, hingga korban mengalami luka lebam di tangan dan kakinya. Akibat tindakan kekerasan ini, siswa yang menjadi korban pemukulan mengaku mengalami trauma pasca kejadian. Setelah ditelusuri, ternyata penyebab oknum guru memukuli para siswanya karena tidak hafal perkalian. Pihak sekolah mengaku baru mengetahui kejadian ini usai orang tua siswa memposting ke media sosial tentang luka lebam anaknya akibat dipukul gurunya.
Pasca kejadian, pihak sekolah langsung memanggil guru RP untuk dimintai klarifikasi dan memanggil siswa serta orang tua siswa guna mengungkap kronologi kejadian. Saya selaku pimpinan di sini sangat menyayangkan kejadian ini dan saya tidak menginginkan adanya kejadian seperti ini. Ya. Jadi karena ini sudah terlanjur, sudah terjadi, kita tidak bisa lagi ngelak, ya. Jadi caranya ini kita selesaikan dengan cara baik. Sementara itu, orang tua siswa yang tidak terima dengan tindakan penganiayaan ini langsung melaporkan ke SPKT Polres Lubuk Linggau. 5 siswa datang bersama orang tuanya untuk melaporkan kejadian ini ke polisi. Sampai dengan saat ini kami masih menunggu apabila ada korban lain akibat dari perbuatan tersebut akan kita terima laporan. Dugaan penganiayaan ini masih ditangani pihak kepolisian. Selanjutnya, penyidik akan memeriksa para korban, saksi maupun pihak terlapor guna mengungkap secara utuh kronologi kejadian sebelum menentukan langkah hukum selanjutnya. Ya pemirsa, kita awali informasi hari ini dari sebuah mobil Alphard yang menerobos lampu merah zebra cross di halte Trans Jakarta Bundaran HI ini viral di media sosial. Ya, pemilik mobil bahkan sempat turun dan cekcok dengan pihak keamanan di sekitar lokasi yang menegur pemilik mobil. CCTV merekam detik-detik aksi terobos lampu merah zebra cross yang dilakukan oleh kendaraan mewah. Peristiwa itu diketahui terjadi di depan halte bus Transjakarta Jalan MH Tamrin, Menteng, Jakarta Pusat. Seorang petugas keamanan yang kebetulan ikut menyeberang bersama para penjalan kaki panik hingga sontak menggedor bodi mobil yang menerobos lampu merah penyeberangan orang. Mobil pun seketika berhenti dan disusul turunnya 2 pria mengenakan baju batik. Setelah sempat terlibat cekcok mulut, kedua pria tersebut kemudian membawa petugas security ke pos polisi Tamrin. Video rekaman yang diunggah ke media sosial seketika viral dan menuai beragam reaksi warganet. Sementara itu, polisi menegaskan kedua belah pihak datang ke pos Pol Tamrin untuk dimediasi di mana keduanya sepakat saling meminta maaf. Dari kedua belah pihak menghubungi anggota pospol kami, Pospol Tamrin, meminta bantu untuk dimediasi. Pada saat dan telah dilaksanakan mediasi pada hari itu juga, dan kedua belah pihak sepakat saling memaafkan. Namun kami menyampaikan bahwa apabila ada hal yang kurang berkenan atau yang belum merasa puas dari pihak manapun, kami silakan untuk membuat laporan. Sementara itu, terkait adanya pelanggaran lalu lintas serta indikasi dugaan pemakaian plat nomor palsu, saat ini telah diserahkan ke Subdit Gakum Ditlantas Polda Metro Jaya untuk ditindaklanjuti. Dari Jakarta, Raditya Jaya, A News melaporkan.